Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Yang kami hormati, CEO of Jala Indonesia, Lirisma Duningtyas, narasumber kita, Pak Haris Muhtadi, dan Ibu Pungki Komalasari. Tak lupa kepada seluruh peserta webinar dari seluruh wilayah Indonesia, baik dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa maupun teknisi atau petambak udang, yang sudah berkenan hadir pada webinar Shrimp Talks 14 mengenal budidaya udang lebih dekat pada topik sertifikasi CBIB dan update kondisi budidaya udang 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bella Rahma Sayida, yang akan menjadi moderator untuk memandu acara webinar. Sebelum memulai webinar, marilah kita sejenak berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan dan penyampaian isi acara, quick presentation, kemudian penyampaian materi oleh Ibu Pungki dengan fokus materi, sepenting apa sertifikasi CBIB bagi petambak, dilanjutkan sesi Q&A. Kemudian penyampaian materi narasumber kedua oleh Pak Haris terkait dengan tantangan budidaya udang dan kondisi terkini, serta solusinya. Untuk yang terakhir, kita akan ada penutup. Perlu disampaikan bahwa ada hal yang berbeda dari Shrimp Talk sebelumnya. Di tahun 2024 ini kita akan diskusi lebih ke diskusi dua arah, dan nantinya bagi peserta yang akan bertanya kepada pemateri dipersilakan selama pemaparan berlangsung melalui kolom chat. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimak sedikit quick presentation yang akan saya sampaikan. Baik. Ya. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang solusi dari Jala, yakni solusi lengkap budidaya udang. Tentang Jala, bahwa Jala ini merupakan solusi end-to-end solution budidaya udang. Saat ini kami sudah terdaftar dari 15.000 lebih pengguna dan lebih dari 5.500 ton sudah panen bersama kami. Kemudian kami juga menyediakan untuk akses ke ahli budidaya, akses pendanaan, kemudian pemantauan secara real time, efisiensi rantai suplai sampai dengan akses pasar. Yang kedua, ini solusi dari kami, yaitu Jala App untuk manajemen atau mengelola tambak udang dalam satu aplikasi. Di aplikasi Jala App, Bapak Ibu semuanya bisa mencatatkan data budidaya lebih dari 40 parameter, kemudian sampai dengan analisis data, sistem rekomendasi terkait dengan proyeksi performa budidaya, ada SR, FCR, dan lain-lain. Kemudian laporan budidaya dan keuangan. Jadi untuk Jala App ini juga mengakomodir untuk laporan keuangan, serta portal informasi yang nantinya ada fitur event, kemudian ada informasi-informasi terkait kabar budidaya, kabar udang, terkait dengan penyakit, dan sebagainya. Untuk Jala Mobile, ini yang Jala App yang sudah bisa terakses melalui Android atau smartphone, bisa diakses di kapan saja, di mana saja. Kemudian kami juga menyediakan pencatatan secara offline, walaupun nanti ditambah tidak ada sinyal atau sinyal lemah. Kemudian konsultasi dalam satu genggaman, nantinya akan ada ahli dari kami untuk tanya jawab mengenai budidaya. Kemudian kami juga menyediakan cek harga atau harga udang untuk memantau tren harga udang terkini di berbagai daerah. Kemudian estimasi sebelum memulai budidaya, ada estimasi, kita ada simulasi untuk panen, biomasa pakan, panen sampai dengan harga jual. Kemudian wawasan kami juga menyediakan terkait banyak pengetahuan teknis budidaya. Selanjutnya, ini alat ukur dari kami multiparameter untuk pengukuran pH, DO, salinitas, dan suhu. Kemudian saat ini kami juga sudah mengembangkan untuk teknologi yang mengukur ORP. Kemudian untuk datanya bisa tersimpan di cloud, dan satu alat bisa untuk banyak kolam, lebih dari 10 kolam. Untuk Jala Baruno bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, langsung terintegrasi melalui Jala App. Kemudian kami juga ada Jala Supply untuk mensuplai dari kebutuhan budidaya terkait dengan pakan. Kemudian nanti juga kami mensuplai sapro tam atau sarana produksi di tambak. Kemudian ada pelayanan unggulan, kami juga memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan petambak.
Ini ada program eksklusif dari kami, Banyu Bayar Pas Panen Yuk. Program eksklusif dari kami untuk pendampingan lapangan dan nantinya akan dibayarkan saat panen melalui dukungan teknologi. Kemudian ada beberapa pakan yang kami suplai dari Cargill, Grupes, The Hayus, Thai Union, Evergreen, STP, dan CG. Selanjutnya, Jala Harvest kami juga menyediakan layanan untuk solusi panen dengan transaksi yang terpercaya, kemudian SOP panen yang mengedepankan traceability, serta akses pasar untuk pasar domestik dan maupun ekspor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan solusi dari Jala. Selanjutnya bisa hubungi nomor kontak yang tertera nanti di kolom chat. Baik, Bapak Ibu semuanya. Webinar kali ini merupakan webinar pertama di tahun 2024 yang diadakan oleh Jala, dan sebelumnya kita sudah melaksanakan webinar Shrimp Talks itu sejak tahun 2022 dan sudah ada kurang lebih 13 webinar yang sudah kita laksanakan. Jala sebagai perusahaan teknologi dan servis budidaya udang berbasis data end-to-end solution menganggap perlu adanya diskusi terkait dengan CBIB dan kondisi terkini atau existing condition budidaya udang. Tujuannya adalah untuk peningkatan pemahaman wawasan serta informasi untuk pembudidaya, maka dengan dasar inilah pada bulan Januari 2024 Jala mengadakan forum diskusi dalam format seminar online atau dengan nama Shrimp Talks mengenal budidaya udang. Dan sebagai informasi, pemilihan topik kita kali ini berdasarkan tren dan kondisi di lapangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan teknis dan tata tertib webinar. Yang pertama, selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk tetap mengikuti seluruh rangkaian acara webinar. Narasumber akan diberikan waktu selama kurang lebih 30 menit untuk memaparkan materi, serta nantinya akan ada sesi Q&A. Kemudian, untuk peserta yang akan bertanya secara langsung, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Nantinya akan kami persilahkan kepada peserta untuk bertanya secara langsung, boleh melalui menulis di kolom chat selama narasumber memaparkan materi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan narasumber kedua beserta sesi Q&A. Panitia menyiapkan saldo GoPay untuk 2 peserta yang beruntung untuk pertanyaan terbaik. Dan nantinya panitia akan mengirimkan link survei mengenai manajemen kualitas air di kolom chat, dan untuk pengisian link absensi sebagai feedback atas acara kita kali ini juga sebagai pengisian identitas peserta untuk bahan dalam pembuatan e-sertifikat secara gratis. Baik peserta sekalian, budidaya udang memberikan kontribusi yang besar pada aquaculture Indonesia, dan dalam menjaga kelangsungan produksi udang yang telah memberikan kontribusi tersebut, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi baik secara teknis, ekonomi, maupun juga regulasi. Saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai sertifikasi CBIB dan sepenting apa sebenarnya serta bagaimana mekanisme dari CBIB. Untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Pungki Umala Dewi terkait dengan CBIB. Mungkin dari tim bisa share untuk resume dari Ibu Pungki. Baik, Bu Pungki merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor, dan saat ini beliau bekerja di Dinas Provinsi Jawa Timur, dan S2 beliau mengambil Bioteknologi Perikanan dan Kelautan di Universitas Airlangga. Karena menurut kami sertifikasi CBIB itu untuk penilaiannya di bawah dari pemerintah provinsi, maka dari ini kami mengundang Ibu Pungki untuk menyampaikan terkait dengan sertifikasi CBIB. Mungkin seberapa pentingnya, kemudian mekanismenya seperti apa, akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Pungki. Ibu Pungki, kami sampaikan waktu selama kurang lebih 30 menit, nanti dengan sesi pemaparan materi dan sesi diskusi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Jala pada kesempatan hari ini. Mungkin ini webinar pertama saya di tahun ini 2024 ya Mbak Bella. Perkenankan Bapak Ibu sekalian, mungkin kami dari Provinsi Jawa Timur menyampaikan sedikit tentang terkait sertifikasi CBIB yang telah kita laksanakan sampai dengan tahun 2022. Izin share screen. Silakan Ibu.
Sudah terima. Sesuai dengan tema yang diangkat pada siang hari ini ya, Mbak Bella kemarin meminta kami untuk menyampaikan seberapa sepenting apa CBIB bagi petambak. Sebenarnya kami di provinsi ini sebagai otoritas kompeten aja waktu itu kami memiliki kewenangan untuk melakukan audit di tambak yang ada di Jawa Timur. Terus yang kita laksanakan ini semua berbekal dari yang telah ditugaskan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan nama saya Punggi Kumala Dewi. Saya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dari tahun 2010 saya mengabdi di Dinas Kelautan Provinsi sampai sekarang. Tadi sudah disampaikan dari Mbak Bella, saya adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor, S1 saya, dan untuk S2 saya ambil di Universitas Erlangga di Surabaya. Saya adalah salah satu auditor dari sekian banyak auditor yang ada di Jawa Timur sebenarnya. Eh, Kebetulan saya yang dimintain tolong pada siang hari ini ya Mbak Bella. Betul, Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini kami juga ngambil slide ini dari pusat ya, karena kan pusat tetap kami berdasarkan kebijakan yang ada di DJPB. Nah, jadi dalam kegiatan budidaya itu tidak terlepas dari SJMKHP budidaya, meliputi ada standarisasi budidaya, kemudian monitoring residu, sertifikasi budidaya, registrasi pakan, dan registrasi obat ikan. Nah, standarisasi budidaya itu sendiri meliputi standarisasi produk, standarisasi proses produksi, penilaian kesesuaian, dan standarisasi fasilitas serta kompetensi SDM. Monitoring residu ini kita sudah laksanakan secara rutin ya, anggaran dari APBN misalnya kalau kami dari Jawa Timur juga eh, cukup banyak sekali anggaran residu kami dari APBN. Kemudian untuk eh, sedangkan untuk registrasi obat ikan, seperti kita ketahui, registrasi obat ikan ini banyak sekali obat ikan yang masih belum terdaftar dan itu wajib didaftarkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian juga untuk pakan. Ini adalah definisi CBIB. CBIB sebenarnya sudah lama dilaksanakan dari tahun, kalau tidak salah sekitar tahun 2010 itu sudah ada kurang lebihnya. Nah, definisi CBIB sendiri adalah cara memelihara atau membesarkan ikan atau udang serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan serta bahan kimia dan biologis. Sedangkan untuk sertifikasi CBIB itu sendiri atau sertifikasi cara budidaya ikan yang baik merupakan salah satu serangkaian kegiatan penerbitan dan pengendalian sertifikat melalui penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam CBIB. Ada 4 aspek dalam sertifikasi CBIB meliputi yang pertama adalah food safety, keamanan pangan, kemudian animal health and welfare, kesehatan dan kesejahteraan ikan, yang ketiga adalah environmental responsibility, ramah lingkungan, yang keempat adalah social economic. Sedangkan dalam unit budidaya itu sendiri sangat wajib diterapkan traceability dan biosecurity. Berikut adalah kriteria CBIB yang biasanya kami lakukan di lapangan. Kita di audit di lapangan ya, ada 14 kriteria yang disampaikan dalam checklist CBIB. Berikut ini adalah regulasi terkait cara budidaya ikan yang baik. Jadi selain undang-undang, kemudian ada Permen dan Kepmen, dan juga ada aturan internasional dari negara buyer. Nah, sedangkan untuk penyelenggaraan dalam sektor perikanan dan kelautan saat ini kan sudah diatur dari PP 5 nomor 2021, Permen KP nomor 10 tahun 2021 terkait perizinan berusaha berbasis sektor resiko, sektor KP. Jadi CBIB ini sudah masuk ke dalam salah satu UMKU ya. Jadi, nah jika kita lihat kan saat ini kan ada unit usaha yang mikro kecil dan yang menengah besar. Jadi skala risikonya berbeda-beda antara usaha mikro kecil dengan menengah tinggi. Begitu juga untuk modal usahanya antara jika mikro itu kurang dari 1 miliar, kecil 1 sampai 5 miliar, sedangkan untuk menengah 5 sampai dengan 10 miliar dan besar di atas 10 miliar. Modal usaha ini di luar bangunan. Sedangkan untuk penjualan mikro maksimal 2 miliar, kecil 2 sampai dengan 15 miliar dan menengah 15 sampai 50 miliar. Sedangkan untuk perizinan berusahanya untuk usaha
mikro kecil itu menggunakan NIB dan sertifikat standar yang berasal dari self declare. Dan sedangkan untuk menengah besar menggunakan NIB dan sertifikat standar. Nah, bagaimana penerapan CBIB-nya? Yang pertama, untuk mikro kecil menerapkan prinsip-prinsip CBIB yang membutuhkan sarana, struktur organisasi, SDM, persyaratan proses, dan sistem manajemen usaha. Sedangkan kalau sama halnya dengan menengah besar sebenarnya. Tetapi untuk mikro kecil ini lebih diprioritaskan untuk self-declare sebenarnya. Sedangkan untuk eh, menengah besar diupayakan untuk CBIB. Nah, berikut untuk yang eh, kecil, mikro kecil. Jadi cukup menggunakan NIB dan sertifikat standar. Dan CBIB itu sendiri masuk di dalam termasuk dalam aplikasi OSS. Jadi pengajuannya pun sekarang melalui OSS, melalui perizinan berusaha menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU. Nah, kalau seunit usaha yang mikro kecil itu tidak memerlukan sertifikasi, tetapi hanya pembinaan saja. Bagaimana dengan yang unit menengah besar? Unit menengah besar diarahkan untuk melakukan sertifikasi CBIB paling lambat 1 tahun sejak melaksanakan usaha. Nah, ini adalah negara-negara tujuan ekspor udang Indonesia, kurang lebihnya Amerika, Jepang, Cina, dan Eropa. Nah, ini juga eh, beberapa sertifikasi yang ada yang biasanya kita waktu kunjungan ke tambak kita tanyakan ikut sertifikasi apa saja Bapak Ibu gitu. Ada BAP dan ASC. Jadi BAP itu Base Aquaculture Practices, merupakan sertifikasi yang diakui secara global, sama dengan HSC yang biasanya sudah diikuti oleh tambak-tambak, terutama tambak-tambak besar ya, yang ada di Jawa Timur. Nah, yang menjadi pertanyaan pada webinar pada siang hari ini, mengapa harus sertifikasi CBIB? Nah, seperti yang kita ketahui, pelaku di Indonesia ini, terutama kalau saya lihat di Jawa Timur, sebagian besar petambak itu petambak tradisional, kemudian petambak kecil dan dengan modal yang terbatas. Dan biasanya tidak istilahnya untuk pemasaran hanya melalui supplier saja, tidak sampai ke UP. Dengan adanya sertifikasi CBIB, maka akan ada jaminan mutu produk budidaya sebagai salah satu eh, bukti bahwa kegiatan budidaya yang dilakukan di lokasi adalah sudah menerapkan prinsip-prinsip budidaya yang baik. Kemudian CBIB juga menjadi salah satu tuntutan konsumen. Saat ini konsumen sudah menjadi sangat selektif terkait dengan isu keamanan pangan sehingga tidak hanya memperhatikan asalnya saja, tetapi juga apakah produk tersebut aman pangan dalam konsumsi jangka panjang. Kemudian CBB juga sudah menjadi beberapa persyaratan ekspor, terutama di UP, unit pengolahan ikan. Beberapa unit pengolahan ikan sudah mempersyaratkan jika ada pembudidaya yang ingin menyetorkan produknya, wajib bersertifikat CBIB. Kemudian meningkatkan daya saing. Dengan adanya sertifikat CBIB ini sendiri, produk budidaya yang dihasilkan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Jadi jika dibandingkan dengan beberapa produk yang sama dengan harga jual yang sama, tetapi jika memiliki sertifikat CBIB maka sudah menjadi nilai tersendiri bagi konsumen karena sudah ada jaminan itu tadi. Nah, tadi yang saya sampaikan karena kami di sini di provinsi ini sebenarnya adalah sebagai auditor saja, tetap untuk penerbitan sertifikasi CBIB itu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi informasi yang sekarang ini mungkin masih masa transisi untuk CBIB ini, jadi eh, masih belum tahu lagi kebijakan KKP mengarah kemana untuk CBIB. Apakah ada perubahan penerbitan sertifikasinya? Kami juga masih menunggu informasi itu gitu. Tetapi Bapak Ibu, meskipun demikian, tetap bagi pembudidaya atau petambak yang ingin mengajukan sertifikasi CBIB tetap bisa tetap melalui OSS, jadi melalui aplikasi OSS. Mungkin nanti bisa langsung diakses dengan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan di OSS. Nah, meskipun
kegiatan sertifikasi CBIB ini kami masih belum tahu dan kita masih belum tahu ya nanti bagaimana pengajuannya, bagaimana alurnya, skemanya seperti apa. Tetapi tidak ada salahnya kita mengenal dulu CBIB itu apa gitu. Nah, dari yang kriteria yang saya sampaikan tadi di depan, salah satunya pertama adalah lokasi dari kegiatan budidaya. Jadi perlu diperhatikan bahwa area budidaya udang itu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kemudian sumber air, ketersediaan air memenuhi persyaratan untuk budidaya udang dan ikan, serta kualitas air yang digunakan adalah yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan SNI budidaya. Lokasi kegiatan budidaya harus bebas dari kontaminasi. Tidak terdapat potensi kontaminasi yang menyebabkan produk budidaya menjadi tidak aman. Karena seperti yang kita ketahui, misalnya di daerah Pantura, Pantura ini cukup banyak ya karena juga ada pabrik, juga ada kegiatan budidaya juga. Nah, itu biasanya kita perlu aware di situ. Apakah lokasi tersebut sudah sesuai, kemudian bagaimana tingkat kontaminasinya antara limbah buangan pabrik, apakah mencemari dipetakan. Kemudian adalah kelestarian lingkungan. Air sumber yang digunakan adalah air sumber yang memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah lokasi budidaya bebas konflik. Jadi, lahan budidaya bukan berasal dari lahan sengketa atau lahan yang berkonflik. Sedangkan untuk desain dan tata ruang, ada beberapa hal yang dipersyaratkan dalam CBIB, antara lain desain tambak atau kolam budidaya. Ini diupayakan dapat mempertahankan kondisi optimal untuk mendukung pertumbuhan optimal udang. Jadi, perlu ada penataan, lokasi tambaknya itu harus sesuai, bagaimana lokasi tambaknya, di mana ipalnya, kemudian saluran pembuangannya, bagaimana. Kemudian memperhatikan kelestarian. Nah, desain tambak tidak merusak lingkungan dan tidak menyebabkan salinasi. Berikutnya adalah minim risiko kontaminasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, perlu diwaspadai jika ada lokasi budidaya yang berada di daerah atau mungkin di kawasan industri atau pemukiman yang padat penduduk. Kemudian sanitasi, tata letak fasilitas pendukung kegiatan budidaya tidak berpotensi mengkontaminasi kegiatan budidaya. Dan terdapat fasilitas biosecurity di lahan pembudidayaan. Berikut adalah peralatan terbuat dari peralatan yang ramah lingkungan, kemudian terbuat dari bahan yang tidak berbahaya. Sedangkan pemakaian peralatan terpisah antar wadah untuk menghindari kontaminasi dan penularan penyakit. Dan peralatan yang digunakan tidak menyebabkan kerusakan fisik atau kontaminasi pada udang dan ikan dengan bahan dan desain yang mudah dibersihkan. Jadi, yang kita temukan di tambak biasanya peralatan yang digunakan memang sudah sesuai Bapak Ibu ya. Jadi, peralatan yang memang sudah terstandar SNI dan tidak menimbulkan bahan yang berbahaya. Bagaimana dengan wadah budidaya sendiri? Nah, karena di budidaya udang ini kan ada beberapa macam konstruksi. Konstruksi atau perbaikan wadah budidaya dan saluran dibangun dengan memperhatikan keamanan pangan dan meminimalkan risiko kontaminasi, baik itu konstruksi untuk kolam beton ataupun mungkin menggunakan HDPE. Yang kedua adalah persiapan wadah. Persiapan wadah ini sangat penting dilakukan karena ini yang meminimalkan terjadinya kontaminasi dan penyakit. Jadi, treatment di awal penebaran itu sangat diperhatikan harusnya. Yang ketiga adalah penggunaan desinfektan. Penggunaan desinfektan masih diperbolehkan selama desinfektan yang digunakan adalah desinfektan atau bahan yang memang sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dosis yang dianjurkan. Jadi tidak berdasarkan perkiraan atau tanpa estimasi atau hanya estimasi begitu. Yang keempat adalah pelabelan petakan. Jadi karena tambak ini pastinya tidak hanya satu atau dua petak ya, itu memerlukan adanya pelabelan sesuai dengan peruntukannya. Misalkan, biasanya kita ada beberapa tambak di Jawa Timur misalnya, dia tidak mencantumkan pelabelan. Jadi petakan itu hanya berupa blok timur, blok barat. Nah, kan lebih baiknya jika dalam kegiatan budidaya ada pelabelan tersendiri. Misalkan petak timur ini ada petakan nomor 1 sampai nomor
5 misalnya seperti itu. Berikutnya adalah benih. Seperti yang kita ketahui, benih ini adalah penentu ya, misalnya penentu dalam kegiatan budidaya. Jadi dalam kegiatan budidaya jadi untuk kegiatan CBIB ini benih sangat dipersyaratkan adalah yang bersertifikat CBIB atau cara pembenihan ikan yang baik. Nah, kemudian didukung dengan adanya uji PCR benih untuk menghindari adanya penyakit-penyakit udang yang mungkin berpotensi. Seperti itu. Sedangkan untuk benih alam, penangkapan benih di alam harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya udang. Selanjutnya adalah untuk penebaran benih dilaksanakan dengan cara yang baik melalui proses aklimatisasi, kemudian untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan udang. Nah, yang berikutnya adalah memperhatikan padat tebar. Padat tebar ini disesuaikan dengan spesies, teknologi, dan didukung lingkungan budidaya. Sekarang sudah banyak sekali teknologi-teknologi dengan padat tebar tinggi. Nah, itu kan resikonya pun juga lebih besar kalau untuk padat tebar tinggi. Nah, ini adalah penggunaan pakan di tambak. Yang pertama adalah memperhatikan nomor registrasi pakan. Jadi sekarang ini cukup banyak sekali jenis-jenis pakan ikan, merek-merek pakan ikan, pakan udang yang ada di pasaran gitu. Kita kan sebagai konsumen biasanya kita harus mengetahui apakah produk tersebut sudah tersertifikasi atau belum, atau mungkin produk tersebut sudah terdaftar atau belum gitu. Jadi dalam sertifikasi CBIB, ketika kami nanti mengunjungi di lokasi pasti akan dicek untuk pakannya. Apakah pakan tersebut sudah terdaftar di KKP atau belum? Kemudian kemudian untuk pakan mandiri atau pakan imbuhan, sebenarnya kalau untuk ikan, bukan udang ya Bapak Ibu, kalau udang saya masih belum pernah menemukan ada yang menggunakan pakan mandiri atau bikin pakan sendiri ya. Tapi untuk ikan itu sudah ada untuk pakan mandiri, diperbolehkan secara bertanggung jawab dengan eh, bahan baku yang memang diperbolehkan dan tidak ada bahan tambahan antibiotik ataupun obat-obat yang terlarang. Kemudian untuk masa kadaluarsa dalam pakan juga diperhatikan bahwa pakan yang digunakan masih dalam tanggal sebelum kadaluarsa. Jadi pakan dengan kadaluarsa yang terdekat sebaiknya digunakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah tempat penyimpanan pakan. Pakan yang akan digunakan disimpan ke dalam wadah atau ruangan khusus dengan mengikuti kaidah penyimpanan pakan yang baik dan benar. Jadi biasanya masih ada beberapa unit tambak yang kita kunjungi bahwa pakan itu diletakkan di gudang yang bercampur dengan obat-obatan atau bahan kimia. Kemudian antara peletakan pakan itu tidak ada jaraknya Bapak Ibu. Jadi biasanya kan langsung ditaruh di lantai seperti itu. Nah, itu kan tidak diperbolehkan dalam CPIB. Harusnya untuk peletakan pakan itu diletakkan di para-para, jadi tidak langsung menyentuh lantai. Berikut adalah untuk kebersihan fasilitas. Nah, kebersihan lokasi dan fasilitas terjaga kebersihannya dan terhindar dari kontaminasi. Kalau untuk tambah intensif, masih masih sering juga kita menemukan yang kurang memperhatikan lokasi budidayanya. Mungkin hanya memperhatikan kebersihan lokasi di petakan-petakan saja, tetapi untuk di sekitarnya masih kurang diperhitungkan untuk kebersihannya. Jadi misalnya nih masih ada yang rumputnya tinggi dibiarkan tinggi, kemudian masih ada belum disediakan tempat pembuangan sampah di dekat sekitar lokasi tambak. Kemudian menjaga higien lokasi budidaya dengan menerapkan higien yang baik. Selanjutnya, unit budidaya wajib menempatkan tempat pembuangan sampah dan limbah. Jadi kalau sampah padat mungkin diletakkan di dekat petakan, kemudian limbah juga diperkenankan ada pembuangan limbah tersendiri, tidak hanya berupa saluran saja. Kemudian dalam kegiatan budidaya udang tidak lepas dari limbah B3. Nah, untuk limbah B3 ini sendiri harus dilakukan pembuangannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prosedur dan kaidah yang dianjurkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Saya rasa kalau untuk tambak-tambak intensif sudah memahami ini dan untuk penyimpanan limbah B3 pun juga sangat jauh dari lokasi tambak.
Selanjutnya adalah kebersihan peralatan. Peralatan yang digunakan disimpan dalam kondisi bersih dan disimpan di tempat yang sesuai. Nah, biasanya masih ada kita temukan ketika kami audit alat-alat ini setelah dipakai tidak dibersihkan dan hanya ditumpuk di pinggir petakan kolam atau mungkin di tempat sortirnya seperti itu. Nah, harusnya peralatan yang digunakan dalam kondisi baik bersih disimpan pun dalam kondisi bersih. Ini adalah pengelolaan kesehatan. Pengelolaan kesehatan udang diterapkan secara efektif untuk dapat mencapai kelangsungan hidup minimal sesuai rekomendasinya. Kemudian udang dipantau kesehatannya secara rutin, secara visual maupun dengan pengujian laboratorium jika diperlukan. Terlebih dalam kondisi sekarang ini sangat rentan sekali tambak-tambak udang mengalami serangan penyakit. Selanjutnya adalah biosecurity yang efektif diterapkan untuk mencegah dan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit. Untuk biosecurity ini adalah salah satu upaya dari tambak bagaimana untuk menghindari risiko penyakit masuk ke dalam tambak. Makanya biasanya kalau di tambak-tambak intensif nih kita pasti lihatnya eh, pagar sekeliling, kemudian untuk masuk pun juga harus ada bak untuk cuci bannya seperti itu. Itu contoh-contoh biosecurity. Kemudian untuk pemantauan kualitas air, sumber, dan penanganan limbah sebelum dibuang dari petakan tambak. Jadi selain kualitas air sumber yang digunakan, juga ada penanganan limbah sebelum dibuang. Jadi apa yang digunakan pun juga perlu diperhatikan. Apakah sudah sesuai dengan kualitas lingkungan di sekitarnya ketika membuang air buangan limbah. Ini adalah air pemeliharaan. Air sumber budidaya udang sedapat mungkin mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya air tanah dan air tawar. Karena biasanya masih ada beberapa petakan tambak itu yang berdekatan dengan pemukiman. Kemudian, unit budidaya udang perlu mengelola menggunakan air secara efisien untuk sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini eh, perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian penggunaan air sumber budidaya sedapat mungkin mencegah salinasi yang tadi saya sampaikan. Dan harus ada upaya pengujian kualitas air secara rutin dan kalau diperlukan untuk dilakukan uji laboratorium. Untuk air sumber ini biasanya Bapak Ibu di daerah yang berada di kawasan yang dekat dengan industri ataupun area pemukiman padat penduduk, biasanya kami mempersyaratkan untuk pengujian logam berat juga untuk untuk mengetahui apakah air sumber yang digunakan sudah aman digunakan untuk kegiatan budidaya. Berikutnya adalah pengelolaan limbah. Nah, karena tadi aspek ke apa lingkungan tadi perlu diperhatikan dalam CBIB, maka pengelolaan limbah ini menjadi salah satu checklist dalam kegiatan audit CBIB. Yang pertama adalah pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan secara higienis, saniter, dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan tidak mengkontaminasi produk sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penanganan limbah B3 yang tadi saya sampaikan, limbah bahan berbahaya dan beracun seperti oli, bahan bakar minyak ditangani dengan baik dan tidak membahayakan lingkungan. Dan lokasi peletakannya pun perlu diperhatikan berjauhan dengan petakan tambak. Selanjutnya adalah pengelolaan effluent. Nah, effluent di sini pengolahannya dilakukan sesuai dengan dokumen persetujuan lingkungan hidup untuk memenuhi persyaratan air buangan sesuai dengan tabel pada SNI. Jadi sebelum air dibuang, hendaknya ada pengujian dulu apakah kadar air nanti yang akan dibuang itu tidak menambah beban pada lingkungan. Biasanya pengujian itu berupa pengujian NP, amonia, gitu. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini bisa mengikuti kualitas lingkungan budidaya di sekitar, apakah dikelola sesuai dengan persetujuan lingkungan hidup di kabupaten tempat. Kedua adalah efisiensi penggunaan energi listrik dan bahan bakar di lokasi tambak. Kemudian pengendalian hewan liar dilakukan secara ramah lingkungan. Jadi tetap ada biasanya di daerah tambak itu masih kita temukan beberapa hewan liar yang ada di lingkungan tambak. Itu bagaimana upaya tambak untuk tetap
mengendalikan hewan liar tersebut, tetapi dilakukan secara ramah lingkungan. Kemudian pembudidaya mendukung perbaikan lingkungan atau restorasi di sekitar unit budidaya yang rusak akibat kegiatan budidaya sebelumnya. Biasanya dari unit tambak di sepanjang Pantura mungkin ada yang dengan salah satunya dengan penanaman mangrove ya di daerah lokasi budidaya di sepanjang pantai seperti itu. Selanjutnya adalah unit budidaya yang berada dalam satu kawasan budidaya melakukan upaya pengelolaan kawasan secara bersama. Nah, ini yang mungkin masih menjadi PR bagi sebagian besar tambak ya, yang kami temui di lapangan biasanya antara ada satu lokasi tambak misalnya sebagai contoh, satu lokasi tambak itu ada beberapa unit tambak di satu kecamatan atau desa biasanya. Nah, itu belum ada sinergitas pengelolaan antara satu tambak tertentu dengan tambak yang lainnya. Jadi masih ada belum 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 kompak gitu dalam pengelolaan kawasannya gitu. Misalnya yang satu tambaknya ini sudah berupaya melakukan pengolahan limbah yang baik dan dibuang dalam kondisi yang sudah sesuai baku mutu, tetapi yang tambak sebelahnya membuang tanpa adanya pengelolaan yang baik. Seperti itu contohnya. Akhirnya apa? Akhirnya akan menimbulkan terjadinya penyakit di daerah itu. Jadi penyakitnya muter aja di daerah dekat-dekat tambak situ. Nah, berikutnya adalah panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen ini dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi. Sepertinya kalau untuk kegiatan budidaya udang, panen sudah dilakukan oleh pihak supplier ya, tetapi dan itu pun juga dilakukan dengan sangat cepat. Jadi untuk meminimalkan adanya kerusakan udang. Kemudian air dan es yang digunakan saat panen harus dalam kondisi bersih. Jadi tidak diperkenankan menggunakan air yang kotor atau air yang tidak tahu baku mutunya ya, Pak Ibu. Kemudian peralatan panen dan pasca panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada udang. Umumnya ada beberapa tambak yang memang sudah menyediakan peralatan panen sendiri, tetapi ada juga yang biasanya dari supplier. Nah, itu perlu kita perhatikan apakah bahan-bahan yang digunakan itu tidak menimbulkan kontaminasi dan tidak menyebabkan kerusakan fisik pada udang yang dipanen. Selanjutnya adalah pengangkutan memperhatikan sistem cold chain untuk udang sehingga mutu tetap terjaga dari bahan kontaminasi. Jadi untuk transportasi Bapak Ibu seperti biasanya kita kalau udang kan seperti yang kita ketahui maka tidak lepas dari penggunaan. Nah, selain aspek-aspek teknis, kemudian ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan juga dalam CBIB, misalnya adalah kompetensi personel. Jadi yang sebelum-sebelumnya mungkin dalam checklist CBIB yang di tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak pernah mempermasalahkan ya, tidak pernah memasukkan ini ke dalam checklist, tetapi yang di tahun 2023 kemarin kita laksanakan ada yang harus kita nilai. Ini salah satunya adalah kompetensi personal dan kesejahteraan pegawai. Pertama adalah pemberian gaji dan tunjangan. Misalnya kami menanyakan di lokasi apakah pemberian gaji ini sesuai dengan pekerjaannya, kemudian bagaimana fasilitas yang dia terima dari unit tambak, misalkan fasilitas kesehatan, kemudian asuransi kesehatan, nah seperti itu. Kemudian aspek ketiga, yakni pekerjaan yang memiliki resiko kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 perlu dilengkapi dengan peralatan dan prosedur sesuai kebutuhan. Ini yang perlu dibiasakan lagi, mungkin harus mulai diperhatikan di unit-unit tambak karena biasanya aspek K3 ini kurang diperhatikan gitu. Terutama bagi tambak-tambak kecil ya, mungkin yang hanya petakan saya hanya sedikit padahal aspek K3 ini sangat penting gitu. Yang berikutnya adalah pekerja anak. Tidak diperkenankan mempekerjakan anak di bawah umur kecuali jika anak tersebut misalnya nih ada tambak milik seseorang kemudian ada anaknya yang memang ingin dilatih. Nah, itu masih diperbolehkan. Kemudian untuk kompetensi personal sendiri melalui peningkatan pegawai melalui pelatihan, seminar ataupun workshop secara aktif. Biasanya ini dari tambak sendiri menyertakan teknisinya atau mungkin secara bergantian mengirimkan untuk melakukan workshop. Nah, ini adalah untuk pendokumentasian. Jadi, pendokumentasian ini tambak, kalau dalam kegiatan budidaya tambak intensif, saya rasa sudah cukup berjalan dengan baik. Tidak seperti untuk budidaya ikan tawar ya.
Jadi saya rasa hanya dalam hal rutinitas saja harus dirutinkan lagi melalui meliputi persiapan wadahnya, bagaimana penggunaan benih pakannya, kualitas air dan lingkungannya, kemudian kesehatan udang dan penggunaan obat. Rata-rata untuk kesehatan udang dan penggunaan obat ini unit budidaya hanya tidak pernah tercatat ya. Jadi kalau sudah selesai, ini ada serangan penyakit nih misalnya tidak tercatat dan kemudian tidak dilaporkan lagi gitu. Jadi sudah aja kalau sudah ada masalah penyakit biasanya langsung dipanen atau mungkin ada treatment lain itu tidak dituliskan. Nah, kemudian adalah panen dan pasca panen. Nah, catatan panen ini yang nantinya sebagai salah satu komponen traceability. Jika tadi di dalam teknis mungkin komponen traceability-nya mulai dari benihnya berasal dari mana, pakan yang digunakan dari mana, kemudian bagaimana kualitas airnya. Nah, untuk panen dan pasca panen ini juga masuk dalam komponen dalam traceability. Salah satunya adalah catatan panen, meliputi jumlah panen, pembeli hasil panen, dan kemudian tujuan panen, dan bagaimana rekaman pengangkutan panen. Mungkin sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon juga ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Mila. Ya, terima kasih Bu Pungki penyampaiannya untuk CBIB-nya memang penting ya Bu. Dan saya baru tahu memang dari CBIB itu mulai dari A sampai Z benar-benar itu dinilai semuanya dan sedetail itu. Bu Pungki ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta di kolom chat. Mungkin bisa nanti disampaikan Bu untuk jawabannya. Yang pertama dari Revo Silvi, izin bertanya, saya pernah membaca mengenai budidaya udang faname air tawar pada kolam bundar, beralaskan terpal pada kawasan urban atau perkotaan. Apakah itu sudah sesuai prosedur untuk sertifikat CBIB bagi petambak udang? Dan apakah sistem bioflok dapat diterapkan pada budidaya udang faname kolam bundar tersebut? Terima kasih. Kini ke wadah budidaya yang berbeda itu. Ya, Biasanya kan ditambah ini di kawasan urban perkotaan atau apakah bisa di CBIB kan gitu sesuai prosedurnya. sebenarnya kalau untuk CBIB, untuk sertifikasi CBIB itu semua unit budidaya bisa disertifikasi. Asalkan memenuhi kaidah-kaidah yang tadi saya sampaikan, pelaksanaannya, kegiatannya, mulai dari lokasi, dan itu sebenarnya bisa dilaksanakan. Tetapi untuk Faname air tawar di kolam bundar ini, sampai sekarang saya masih belum pernah tahu ya, sudah ada yang berhasil untuk Faname air tawar gitu. Jadi saya mohon maaf jika mungkin ada yang tahu ya, tapi saya sampai sekarang saya rasa masih belum ada yang berhasil untuk budidaya Faname air tawar ya, karena tetap untuk budidaya udang itu tetap membutuhkan nutrien-nutrien yang tidak ada di air tawar gitu. Nah, itu adanya di air laut, terutama untuk molting itu. Tetapi kalau seumpamanya memang ada, itu tidak bisa untuk pengajuan CBIP tetap tetap diperbolehkan. Petakannya berapapun sebenarnya bisa. Kalau dari kegiatan sertifikasi CBIP di tahun 2023 ya, Mbak. Cuman untuk tahun ini itu tadi saya masih belum tahu skemanya bagaimana gitu. Itu kan kewenangannya KKP mungkin nanti akan menyampaikan ya. Baik. Berarti untuk tetap bisa ya Bu nanti untuk sertifikasi Sebenarnya CBI tapi ya. secara teknis Tapi secara teknis, secara logika saya masih belum bisa. Saya masih belum pernah tahu ada budidaya Faname tawar yang berhasil gitu. baik-baik. Ya, yang terpenting nanti kalaupun ada itu sesuai dengan kaidah tadi dari mulai lokasi kemudian sampai IPAL pun Iya, diperhatikan iya, ya Bu. iya. Ya, Nah, ya selanjutnya pertanyaan dari Pak Insinyur Mas Duki. Kami ada beredar antibiotik untuk pertanian dan perikanan yang terregister di Kementan. Ada pembudidaya ikan yang menggunakan bahan tersebut. Nah, bagaimana dengan kondisi demikian? Apakah antibiotik harus register juga di KKP? Mungkin ini agak bukan CBIB, Bu, tapi kaitannya antibiotik itu seperti apa sebenarnya, Bu? nah, kalau dalam PBIB memang dipersyaratkan penggunaan antibiotik itu sebenarnya bukan dilarang ya, tetapi penggunaannya pun terbatas. Jadi tidak untuk pencegahan. Antibiotik tidak untuk pencegahan, tetapi untuk pengobatan itu pun juga eh, melalui tenaga kompeten penggunaannya pun. Jadi tidak boleh sembarangan pemberiannya pun. Sedangkan untuk beberapa memang kita sering ketemu juga
ada yang menggunakan dari Kementan ya, Kementan. Biasanya kalau Kementan itu biasanya menggunakan untuk desinfektan. Emang ada beberapa desinfektan yang dari Kementan itu memang sudah ada label perikanannya. Jadi perikanan friendly, istilahnya kayak begitu di labelnya itu. Ada beberapa mungkin yang seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang hanya murni Kementan itu kami tidak memperbolehkan ya, maksudnya tidak diperbolehkan dalam CBIB itu sendiri. Jadi kalaupun memang mau menggunakan secara terpaksa menggunakan antibiotik, itu pun juga antibiotik yang sudah terdaftar di KKP. Jadi seperti demikian. Baik. Tadi sempat terputus, Bu. Baik. Iya, Antibiotik sebenarnya ada batasannya gitu ya. Dan iya, memang jadi penggunaan antibiotik itu tidak karena biasanya nih kalau saya rasa kalau untuk tambah udang intensif hampir tidak ada ya penggunaan antibiotik, tapi biasanya digunakan itu di pembudidaya-pembudidaya kecil justru misalnya untuk ikan. Nah, antibiotik itu sendiri tidak untuk pencegahan sebenarnya, untuk pengobatan itu pun juga harus dengan tenaga ahli yang mendampingi gitu ya, dokter hewan misalnya seperti itu. ada Jadi tenaga. eh, istilahnya itu adalah opsi yang terakhir penggunaan antibiotik itu. Nah, kita juga biasanya ada pemaparan tentang obat-obat tradisional, obat herbal, dan seperti itu kalau untuk ikan tawar. Nah, sedangkan kalau untuk kementan, biasanya kalau kementan itu ada desinfektan ya dari kementan. Nah, itu ada yang biasanya ada tandanya, Mbak. Ada yang tulisannya untuk perikanan friendly lah. Biasanya boleh untuk kegiatan perikanan pun. Tetapi kalau tidak ada ya sebaiknya tidak digunakan gitu. Tetap kembali lagi kita melakukan kegiatan perikanan maka harus menggunakan eh, antibiotik dan obat-obatan yang sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti itu. Baik. Sudah terdaftar. Ya, selanjutnya Bu, untuk materi ini boleh disampaikan ke peserta apakah seperti apa Bu? Untuk Silakan, silakan Mbak di-share aja nggak baik, apa-apa. ini ada pertanyaan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Wendy. Penggunaan benur SPF, persiapan tambak sudah sesuai dengan standar CBIB, tetapi masih sering terjadi kematian udang pada mur. Pak Bu, ini mungkin menceritakan Bu dari sudah ada benur SPF tapi dan sesuai standar CBIB tapi tetap ada Ya, kematian. terserah monggo. Ya, Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Handi, Bu Pungki, kita sepakat bahwa CBIB sebagai salah satu langkah peningkatan produksi budidaya. Sayangnya terkait kolam IPAL itu masih menjadi beban ekonomis. Antara dinas dan petambak kayaknya belum sepakat dengan istilah limbah buangan tambak, meski limbah kami tidak disamakan dengan limbah pabrik lainnya. Jadi masih, oh ada IPAL Bu, mungkin masih ada, oh ada pembebanan biaya lagi. Nah, itu seperti apa Ibu? Karena kan Iya, tadi disampaikan ada pengelolaan lingkungan yang dimaksudkan tadi ada IPAL dan sebagainya. Itu ya. seperti itu. Ya, jadi kalau untuk IPAL itu sendiri memang memang istilahnya memang sudah diwajibkan ya dari CBB yang sekarang ini yang di tahun 2023 kemarin itu untuk IPAL itu memang wajib terutama untuk tambak intensif. Nah, memang sih itu yang menjadi kendala. Memang banyak pembudidaya yang pertama lahan saya ini sangat terbatas gitu. Sudah nggak cukup ini kalau untuk IPAL udah habis kolamnya. Biasanya kan kalau di Jawa Timur, Mbak, contohnya ya karena saya di Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tambak itu yang hanya ada 3 petakan, 4 petakan begitu. Nah, kalau seumpamanya kita menyampaikan untuk tambak ini paling harus wajib nih minimal 20% dari luasan tambak lah habis berarti Bu tambak saya gitu. Nah, itu masih menjadi kendala. Nah, itu tadi memang eh, dari Kementerian Kelautan Perikanan pun juga masih saya rasa masih belum ada yang pasti ya untuk penanganan IPAL ini sendiri. Tapi sebenarnya kalau di kabupaten kota itu kan sudah ada DLH. Biasanya petambak-petambak itu juga berkoordinasi dengan DLH. Bagaimana nih IPAL-nya? Apakah sudah sesuai? Seperti ini biasanya berkonsultasi juga dengan DLH. Jadi alangkah baiknya disampaikan juga ke DLH bagaimana terkait limbah ini gitu. Jadi tidak hanya kalau menunggu dari kami seperti dari kita sebenarnya masih belum ada pakemnya ya untuk IPAL itu harus seperti apa gitu.
Baik. Tapi sudah ada persyaratannya ya Bu ya sebenarnya Ya, memang. ya, untuk luas lahannya kan tentu ya Mbak, kalau untuk lahannya yang kurang dari 5 hektar mungkin masih cukup SPPL saja. Terus kemudian nanti kalau yang AMDAL tuh di atas 50 hektar, seperti itu ada persyaratannya kan kalau paling. Ya, sebenarnya tadi saya tertarik Bu dengan pembahasan bahwa pengelolaan lingkungan itu ada penyakit, nantinya ada buangan limbah yang ada penyakitnya, kemudian penyakitnya di situ-situ terus gitu. Itu Nah, fungsi dari salah satu IPAL mungkin ya Bu ya. ya, jadi Mbak, mungkin saya bercerita sedikit di sini ya. Jadi di Jawa Timur itu banyak tambak-tambak kecil Mbak. Itu kami ada kawasan misalnya contohnya di salah satu kabupaten ada kawasan yang memang baru dibuka untuk tambak. Ketika ada satu kawasan misalnya ada satu pembudidaya tambak akhirnya kan berjamuran sebelahnya buka tambak, buka tambak, buka tambak. Tetapi waktu itu sudah kami ingatkan, tolong ipalnya diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, ini pasti dalam kurun waktu nggak sampai 2 atau 4 tahun ini sudah pasti buyar ini pasti budidayanya. Dan kenyataannya memang demikian. Baru hanya 2 tahun, bertahan 2 tahun ya kawasan itu dengan hasil yang sangat bagus lah. Produktivitasnya cukup tinggi, tetapi karena nggak ada ipalnya, akhirnya tidak ada satupun yang tersisa malahan tambak itu. Hanya ada satu tambak yang masih bertahan, karena dia masih mempertahankan ipal itu sendiri. Nah itu kenapa? Karena antara tambak satu dengan tambak yang lainnya itu apa tidak ada kesadaran untuk melakukan apa paling nggak ada upaya untuk pengolahan limbahnya gitu. Jadi dia langsung aja buang. Sedangkan nah ambil airnya pun juga dari tempat yang sama, saluran yang sama gitu. Nah, itu yang perlu masih disampaikan ke pembudidaya, terutama pembudidaya yang masih pembudidaya kami intensif ya Mbak. Biasanya untuk pembudidaya kecil tuh masih seperti itu. Di lapangan seperti itu ya Bu yang terjadi. Saya Ya, pernah itu. masih ada beberapa seperti itu. Jadi itu tadi perlunya pengelolaan bersama gitu. Baik, di suatu lingkungan itu harus, misalnya nih saya pernah ke Pacitan nih Bu, tambaknya kan dulu waktu 2018 itu tuh bagus untuk produktivitasnya, namun tidak adanya IPAL, jadi sehingga li- tambak yang di sini sama di sini, yang satu kena penyakit, kena semua. Iya, Begitu, jadi sebelah-sebelahnya pasti udah kena penyakit dan sering itu seperti itu. betul. Ya. Untuk selanjutnya Bu Pungki, pertanyaan dari Pak Zakaria. Mohon izin Ibu mau tanya, kenapa sertifikat CBIB tidak dijadikan salah satu patokan penentuan harga udang tinggi dan rendah? Sebenarnya kan Iya, fungsinya seperti apa itu? ini adalah pertanyaan yang biasanya berulang ke kami sebagai auditor. Oh gitu Bu. Ya, jadi ya kami intinya Mbak, kami mengedukasi kepada pembudidaya bagaimana cara kegiatan budidaya yang sustain gitu, maksudnya yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Nah, pasti ujung-ujungnya pasti kalau kalau karena ya tidak tidak kita pungkiri lah maksudnya ya, pasti pembudidaya itu petambak itu pasti ya maunya profitnya tinggi, maunya harga udangnya mungkin dengan sertifikasi harganya bisa 2 kali lipat gitu ya, harapannya seperti itu. Tetapi memang sampai sekarang masih belum ada ya seperti itu Mbak. Tapi paling tidak karena itu tadi, tuntutan konsumen sekarang saat ini sudah semakin tinggi ya Mbak ya. Jadi apalagi persaingan udang-udang di negara-negara lain pun juga semakin tinggi. Setidaknya jika ada misalnya nih kita punya produk udang, si A punya produk udang, si B punya produk udang. Harganya memang sama. Harganya sama, harga jualnya sama. Tetapi yang satu nih punya sertifikat, yang satu tidak punya sertifikat. Kita sebagai konsumen pasti pilih yang sudah ada sertifikatnya kan, jaminan mutunya kan. Istilahnya kita secara logika seperti itulah, karena kita sudah sadar bagaimana keamanan pangan itu sangat penting gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak sekali kan penggunaan-penggunaan obat-obatan lah apalah itu kan dalam jangka panjang kan untuk kesehatan jangka panjang. Nah, mungkin hanya itu saja. Kalau masalah udang harganya bisa tinggi karena CBIB, saya rasa belum ada ya, Mbak ya. Malah ini justru udang nggak tahu nih harganya kayak kurang bagus mungkin ya dari akhir-akhir ini ya gitu. Baik. Mungkin sekarang beberapa bulan ini malah turun Bu. Iya Kebetulan. harganya kemarin saya juga sempat dengan petambak-petambak, duh ini makin turun ini harganya kurang baik gitu ya. Padahal dulu harganya di atas 60 ya Mbak ya yang untuk size besar. Kalau apalagi size besar sekarang katanya juga kurang bagus ya harganya. Baik. Tuh. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak Mahadika. Izin bertanya, bila mana ada temuan saat audit CBIB, apakah tindakan follow up dari dinas untuk memantau tambak tersebut? Jadi mungkin ada perbaikan atau seperti apa itu Bu? Bisa nggak sebenarnya? Iya.
Jadi ada. Jadi untuk temuan saat audit itu biasanya kita tindak lanjuti berupa hasil audit. Jadi ketika kami audit di lapangan, kita sampaikan, Bapak, ini ketidaksesuaian yang sesuai dengan kaidah CBIB, kita sampaikan. Kemudian kami memberi waktu, dari auditor memberi waktu 30 hari perbaikan sesuai dengan temuan itu tadi. Jadi kalau seumpamanya biasanya kan kalau pembudidaya nih, tapi saya rasa kalau tambah intensif sih jarang ya Mbak. Biasanya kalau kita kasih, ini perbaikannya ini Pak, untuk perbaikannya ini gitu kan, pasti langsung di follow up, langsung tindak lanjuti. Seperti itu. Ya, jadi masih ada waktunya untuk perbaikannya. Jadi tidak berarti ketika kita audit, ya hasilnya nanti yang keluar sesuai dengan hasil audit. Tidak, nanti ada waktu untuk jangka waktu perbaikannya itu sendiri. Kalau ada ini Bu, rentang waktu perbaikan biasanya Satu diberikan gitu bulan. atau Kalau seperti apa? sesuai skema yang lama, yang di tahun 2023 kita laksanakan itu 1 bulan. Nanti untuk yang 2 bulan. berikutnya ini ya, kita masih menunggu lagi nih bagaimana ini. Saya belum tahu juga ya. Nanti Iya. mungkin akan sosialisasi lagi ya Bu untuk skema Ya, yang mungkin baru. dari KKP kami menunggu juga dari KKP bagaimana, karena juga banyak juga nih yang menanyakan. Ya, siap. Jadi untuk dinas provinsi nanti hanya menyesuaikan dari pusat ya. Ya, iya, Ini pertanyaan terakhir mungkin Bu Pungki. ya, Terkait probiotik dari Iwan Bintang. Izin bertanya, seringkali para teknisi menggunakan probiotik yang mungkin umum di perikanan namun tidak semua teknisi menerapkan. Nah, untuk probiotik sendiri itu masuk klasifikasi CBIB atau tidak? Dan kalau masuk, adakah ketentuan khusus atau volume pemakaian dalam tambak udangnya? Untuk penggunaan probiotik itu apakah diatur Bu? Eh, di CBIB? ya. Kalau untuk probiotik diperkenankan, diperbolehkan selama probiotik itu terdaftar, Mbak. Itu aja sih poinnya. Karena itu tadi kan banyak sekali sekarang merek-merek, banyak pengusaha-pengusaha baru ya untuk kegiatan untuk probiotik itu. Dan kadang ada yang bikin-bikin sendiri, kemudian dijual sendiri. Nah itu. Nah, kalau dalam CBIB penggunaan probiotik ya disesuaikan penggunaannya sesuai dengan dosis yang digunakan dan itu diperbolehkan asalkan probiotik yang digunakan itu sudah terdaftar. Tetap kembali lagi itu masuk klasifikasinya di obat-obatan dan bahan kimia biologi yang digunakan. Jadi itu tadi harus ada izinnya dari KKP. Di KKP harus ada izin masuk ke skema Ya, dari penilaian iya, obat-obatan iya. dan yang terpakai. Ibu ini, maaf ini masih ada pertanyaan terakhir. Saya tadi lupa ini mungkin menarik. Apakah pakan dan obat-obatan dalam satu ruangan itu dilakukan penyekatan? Apakah boleh? Kalau tadi kan harus ada Iya, para-para ya Bu sebelum iya. pakai gitu kan. Itu Ini juga sering, Mbak, kami eh, biasanya kalau audit nih, karena mungkin keterbatasan tempat ya, keterbatasan lokasi gitu. Kita nggak mungkin lagi, Bu, ini mau bisa anak gitu. Tidak apa-apa, Mbak, tidak masalah sebenarnya, tetapi harus dipastikan bahwa itu tidak saling mengkontaminasi. Misalnya nih ada satu lokasi, kalau untuk penyimpanan obatnya mungkin dipisahkan dalam satu lemari sendiri gitu ya, mungkin atau etalase sendiri dan tidak bersebelahan langsung dengan pakan itu masih diperkenakan dan apalagi disekat itu masih diperkenankan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah biasanya kalau yang di lapangan ya sudah pakai obat-obatan langsung aja ditaruh di atasnya pakan bercampur-campur seperti itu. Menyimpannya tuh nggak disimpan yang tempat yang rapi yang terpisah itu yang nggak diperbolehkan. Jadi penyekatan pun diperbolehkan. Apa? asalkan ada sekat ya Bu ya Nah, ya nggak asalkan mungkin ada sekatnya. Kalau untuk penyimpanan bahan kimia kontaminasi itu ya. Ya. masih iya, iya. Dan itu pun juga masih ada jarak, Mbak. Jadi nggak sekat bersebelahan tuh enggak. Biasanya mungkin di sebelah kanannya itu nanti obat-obatan, sebelah kirinya ini pakan gitu. Nah, itu kan masih agak jauh ya, dan disekat pun juga masih nggak apa-apa masalah gitu. Jadi intinya sih sebenarnya disesuaikan aja dengan kondisi Di di lapangan ya Mbak ya gitu. Kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, ya mau gimana lagi. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, memang diupayakan untuk dipisah penyimpanan bahan kimia dengan pakan. mungkin lebih ke tujuannya supaya nggak terkontaminasi cara Ya, kita gimana ya meminimalkan Bu. kontaminasi itu tadi. Ya Mbak. Oh, baik. Baik Bu Pungki, tadi kita sudah diskusi dan Bu Pungki sudah memaparkan materi. Kami sampaikan terima kasih Bu Pungki atas ilmu dan wawasan yang disampaikan. Semoga nantinya dari apa yang sudah kita bahas terkait CBIB itu bermanfaat untuk kita semuanya. Baik.
Ya, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada narasumber kedua. Kita sapa dulu. Selamat sore, Pak Haris. Selamat sore, Bu. Baik. Terima kasih, Pak, sudah berkenan untuk menyampaikan materi di Stream Talks 14 kali ini. Semuanya kita akan melanjutkan di sesi yang kedua ini sesuai dengan tren saat ini bahwa ada beberapa kendala yang dialami dan nantinya akan dibahas terkait dengan kondisi budidaya udang terkini seperti apa dan bagaimana solusinya. Pak Haris sebagai Ketua Umum dari Slimcop Indonesia yang nantinya akan memaparkan terkait bagaimana gambaran kondisi udang saat ini dalam lingkup Indonesia maupun lingkup global, kemudian teknis produksi dan keadaan pasar nantinya akan dibahas menyeluruh oleh Pak Haris. Mungkin dari tim bisa menyampaikan untuk resume dari Pak Haris. Baik, untuk Pak Haris merupakan lulusan dari Universitas Diponegoro, sarjana perikanan, dan saat ini beliau sebagai Ketua Slimcop Indonesia, kemudian ada pengalaman pekerjaan sebagai Direktur Pemasaran Pakan Aquafeed PT CJ Feed and Care Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait kondisi tren dan bagaimana solusinya untuk udang di Indonesia. Oleh karena itu akan kita simak lebih lanjut pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Haris selama 20 menit ke depan. Kepada Pak Haris, kami silakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup didengar? Ya, sudah terdengar, Pak. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. File sudah saya titipkan di dalam, mohon di-share. Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini pertama kali saya webinar bersama negara. Dan selama ini kami sempat selalu diingati oleh sama-sama tetangga karena webinar yang berkaitan dengan respon aktual yang terjadi dalam industri kita. Saya pun akan menyampaikan secara briefly, secara singkat apa yang sedang terjadi, kondisi, situasi, dan status dari udang Indonesia, industri udang Indonesia secara keseluruhan. Kita tahu hari ini banyak diskusi tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi industri ini, isi anti-dumping, perizinan yang rumit, dan kemudian harga udang Indonesia. Next. Tabel ini menunjukkan secara clear bahwa hari ini saat ini industri udang nasional terutama di sektor budidaya atau pertanian tidak baik-baik saja. Data ini dari Jala dan juga dari yang dikolek dari farm-gate price, dari hasil panen, dari panen udang, berbagai tes. Kita lihat ada kecenderungan terus untuk turun, sudah dikonversi dalam bentuk $. Sampai pernah mencapai 135,4 US dollar, sekarang hanya 4,07. Sementara kecil harganya berada semua tes cenderung turun mulai 30, 50, 60 maupun tes 100 saat dengan penurunan turun oleh berbagai gejolak baik domestik maupun internasional. Sebagai gambaran, ini adalah perbandingan antara harga udang Indonesia dan harga udang di negara-negara tetangga kita, Indonesia, Vietnam, dan India dan Thailand. Kita tahu bahwa secara domestik harga kita juga cenderung kalah dibandingkan negara produsen lain. Mereka ini tidak lepas dari berbagai
kompetisi di level internasional, tidak lepas dari kualifikasi dari produk kita dibandingkan kita lain, ini market yang sehingga harga udang di level petambak juga. Next. Pak Panitia, tolong next datanya. Dari estimasi kami dibandingkan tahun 2022, 2023 kemarin memang ada penurunan yang ini mungkin relatif pertama kali ada penurunan dari performa udang secara nasional. Konsumsi pakan dan produksi udang mengalami penurunan yang cukup lumayan. Baik dibandingkan tahun 2022, 2023, produksi udang turun 9,5%, sementara produksi atau output pakan atau konsumsi pakan nasional turun 11,5%. Ini memang sedikit berbeda dengan data yang kita resmi, kita sering dengar bahwa kita punya target prediksi bukan menjadi 2024 dan seterusnya. Terang saja masih sangat jauh dan memang rasanya makin terasa jauh target yang kita rencanakan secara formal, yang direncanakan secara formal. Tapi data realnya dari sumber industri, dari sumber pelaku yaitu petanda, pakan dan sebagainya memang sedikit berlawanan dan cenderung naik. Next. Faktor penurunan harga udang ini dalam analisis kami yang analisa ini sudah kami sampaikan kemarin 3 minggu lalu ketika kami ketemu Menteri Perikanan di kantor kementerian sana. Kami menyampaikan beberapa peluang tentang turunnya harga udang. Jadi apa yang disampaikan moderator tadi bahwa sekarang cenderung ada kenaikan harga signifikan, betul. Penurunan itu sangat terasa, bahkan mendiscourage setambah untuk melakukan penebaran, juga mengiras dari sisi dan sebagainya. Tidak lepas dari kondisi ekonomi global dan kita Indonesia ini terlalu tergantung pada market Amerika, yaitu 65-70%. Sementara mereka sendiri industri udang dalam negerinya sedang bermasalah sehingga mereka melakukan komplain dan mengajukan petisi anti-dumping agar udang dari India, Ekuador, Indonesia dan Vietnam diberi tambahan subsidi karena dianggap melakukan dumping dan itu nanti akan berpengaruh terhadap keseimbangan udang itu. Jadi memang ada penurunan demand dari kita. Dan khusus Indonesia memang mengalami makin sulit situasinya karena kompetisi dari negara-negara industri utama udang, yaitu Ekuador, India, Vietnam, mereka produksinya lebih tinggi dan konon biaya produksinya lebih rendah sehingga menjadi kompetitor dan menekan harga kita. Kemudian kita tahu ada petisi anti-dumping dan anti-subsidi atau subsidi yang saat ini sedang ditangani oleh pemerintah Indonesia bersama Asosiasi Corporate atau AP5I, Asosiasi Pakan atau BPNT dan Asosiasi Petambak Shrimp Club Indonesia. Beberapa corporate menahan diri untuk melakukan pembelian udang sehingga menekan harga udang secara nasional dan memang ada ketidakseimbangan antara supply dan demand. Next. Next. Ini adalah angka-angka dasar dalam penentuan selama ini kita pakai untuk memperkirakan biaya produksi dan kaitannya dengan nanti harga jual. Kita tahu hampir semua variabel atau parameter biaya produksi mengalami peningkatan. Harga benur, kemudian pakan, probiotik, saprotan, kolesterol sumber manusia, yang kalau di total dalam kondisi normal, dalam kondisi produksi normal, size normal, dan juga tidak terjadi penyakit serta normal bisa mencapai angka 45.000.
Sementara kalau terjadi kematian oleh penyakit dan sebagainya, Indonesia jauh di atas 50. Kita bisa bayangkan kalau sekarang size 100 harganya hanya 48, dan size 50 harganya 56 atau 58, dan size 30 68 sampai 72, maka margin keuntungan produksi budidaya ini menjadi turun sangat drastis dibandingkan beberapa tahun. Kita tahu selain aspek-aspek internasional, aspek-aspek finansial dan marketing tadi, industri nasional kita, produksi udang nasional masih punya masalah yang laten, yaitu penyakit, proses spot, ENS, kemudian ini, PHP, itu masih menjadi kendala sangat utama yang akan sangat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat keberhasilan. Next. Padahal penurunan harga udang ini tentu saja akan sangat berpengaruh secara multiplier berupa penundaan waktu tebar, pengurangan pada tebar, perluasan tambak yang selama ini terjadi di wilayah Indonesia Timur sudah mengalami penundaan. Investasi yang sudah komitmen pun mereka cenderung menundanya. Beberapa tambak yang sedikit mengalami kesulitan dan yakin bahwa meskipun mereka produksi tapi tidak akan menimbulkan keuntungan, bahkan menyetop operasi tambaknya, sehingga diperkirakan kalau hal ini akan terus berlangsung, tahun ini akan terjadi lagi penurunan produksi udang nasional yang tentu saja akan berpengaruh terhadap industri secara keseluruhan, terhadap lapangan kerja dan pendapatan penduduk di sekitar tambak. Next. Kami ketika bertemu pemerintah dengan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, kami merekomendasikan agar pemerintah lebih banyak membantu kami dalam hal akses pasar dalam luar negeri dan juga membantu kami dalam peningkatan kampanye penjualan atau pemasaran ikan domestik. Kita tahu begitu banyak salah paham tentang udang, dianggap kolesterol, dianggap mahal dan sebagainya. Nyatanya sudah tidak, sehingga kami berharap kita bahu-membahu di asosiasi lain dan pemerintah untuk mengkampanyekan konsumsi udang domestik, sekaligus membuka pasar-pasar baru, wilayah baru di pasar internasional seperti Asia Timur, ARC, kemudian juga Eropa Timur, Timur Tengah, dan juga Eropa yang selama ini banyak kerjasama. Kemudian rekomendasi berikutnya stabilisasi harga, itu hal yang selalu ini, tapi pemerintah bisa membantu dan bisa dianjurkan untuk tidak stok udang dan seterusnya. Kemudahan dan kejelasan dalam investasi dan penyederhanaan perizinan. Ini tadi ada kaitannya dengan presentasi dari Dinas Perikanan Jawa Timur tadi, bahwa DPID pun sekarang mulai makin sulit karena adanya tambahan syarat, yaitu adanya PKKPRL yang itu membuat proses pengajuan sertifikasi UPD menjadi lebih sulit dan lebih lama. Mungkin sudah pernah kami ajak diskusi tentang ini dan sampai sekarang belum ada solusi terhadap itu. Kemudian kita tahu ada beberapa case di Karimun Jawa, di beberapa wilayah lain di mana ada tumpang tindih tentang rencana tata ruang wilayah. Tambak yang sudah 10 tahun di sana tiba-tiba terusir karena dianggap wilayah itu untuk dasar alam, kemudian atau untuk pariwisata atau tempat lain, sementara petambaknya sudah pernah berinvestasi di sana, sehingga perlu kejelasan tentang tata ruang wilayah, infrastruktur di wilayah baru, dan kemudian SDM yang berkualitas dan training. SDM sendiri dalam waktu dekat ini juga memiliki semacam training school atau training center untuk agar tenaga dan universitas bukan hanya siap latih, juga siap untuk bekerja setelah melalui proses training. Dan karena internasional makin menuntut adanya sertifikasi, sangat diharapkan bahwa industri ini baik dari pakan tambak maupun fisheries
melakukan sertifikasi sesuai dengan requirement dari international market yang comply dengan international market. Tetapi yaitu salah satu contohnya adalah CBID, bagaimana akan menjadi pidana sehingga harapan pemerintah dan target pemerintah untuk mensubsidikan tetangga yang 30% misalnya bisa tercapai tanpa digandulin oleh berbagai tambahan-tambahan syarat yang next. Saya rasa hanya itu apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi untuk memisahkan masalah kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas penyampaian dari kondisi terkini budidaya udang. Ada garis besarnya Pak, tadi terkait dengan penurunan harga itu disebabkan oleh kondisi ekonomi global ya. Tadi ada dibahas terkait dengan karena kita masih ketergantungan ya Pak. Mungkin 70% kita ke pasar US dan saat ini kita dikenakan tuduhan countervailing duty untuk bea masuk dan anti dumping itu sebenarnya dari kita sendiri apakah sudah ada upaya Pak untuk mengatasi hal tersebut? Kita tahu petisi anti dumping dan CPD itu memang haknya negara importer untuk petisi ini kan mekanisme komplain mereka. Komplain dari industri dalam negeri, dalam hal ini adalah industri pengolahan udang di Amerika. Ini adalah petisi ketiga, kita tahun 2013 juga pernah, 2004 juga pernah, jadi hampir kayaknya ini penyakit tahunan, 10 tahunan, setiap 10 tahun sekali kita itu dikomplain karena intinya harga dalam negeri mereka tidak kompetitif, mungkin karena biaya kerja apa-apa serba mahal ya, sehingga industri udang Amerika, mereka juga punya industri udang, dan pasar tidak kompetitif sehingga para pelakunya, petani, suatu processing atau packer, komplain meminta agar pemerintah ini mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia, Ekuador, Vietnam dan India agar dikenai cas tambahan atau biaya masuk tambahan. Kami, asosiasi pakan, asosiasi petambak, kemudian asosiasi sore dan satu ini sudah lebih dari 10 kali meeting untuk mengantisipasi ini bersama pemerintah. Dalam ini adalah Departemen Perdagangan di bawah koordinasi Menko Marves. Kami sudah memilih atau menunjuk seorang lawyer yang secara khusus menjadi pembela kami di pengadilan di Amerika. Biaya juga diadakan oleh asosiasi tersebut untuk membayar lawyer, dan tentu saja tugas lawyer adalah membantu atau membela kepentingan kita dengan berbagai bukti. Kami punya optimisme bahwa dumping atau menjual di bawah HPP itu tidak terjadi, bahwa subsidi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia kepada petani atau pembudidaya itu juga tidak terbukti. Jadi yang dituduh itu dua, pemerintah dituduh memberikan subsidi atau kemudian ada CBD, kemudian pihak swasta yaitu cold storage dianggap melakukan dumping, yaitu HPP-nya misalnya 10.000 dijual 9.500. Nah, untuk apa kita berbisnis kalau 10.000 HPP dijual 9.500? Mungkin data mereka salah, mungkin sampling mereka tidak representatif, tapi kami industri udang nasional sangat optimis bahwa kami HPP 10.000 kami jual 11.000 atau 12.000, bagaimana kita mendapatkan keuntungan sedikit apapun tidak akan di bawah biaya produksi. Ini in progress Bu, mulai bulan Desember kemarin kami meeting berulang-ulang untuk menentukan lawyer dan melakukan strategi, dibantu oleh atas perdagangan, dibantu oleh kedutaan besar Indonesia di Amerika. Semua infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta dalam ini adalah processing company yaitu para storage itu dikerahkan untuk membela diri agar kita lolos dari tujuan. Kami sedang dan terus melakukan.
Baik, berarti masih sedang on proses ya Pak untuk isu anti dumping ini. Boleh saya ulangi bahwa dumping ini pihak dari Amerika menganggap bahwa Indonesia ini menjual dengan harga lebih murah daripada pasar domestik mereka seperti itu Pak. Dan selanjutnya Betul. kita ada tuduhan bahwa Indonesia nantinya akan dikenakan withholding duty dan saat ini masih proses apakah tuduhan itu belum terbukti ataukah tidak ya. Saya ingat Pak itu waktu itu 2013 ya, tahunan betul. 2013 kita pernah dapat tuduhan tersebut dan tidak terbukti itu baru di 2014-an mungkin ada prosesnya. Baik. Untuk selanjutnya, Pak, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Bagaimana menurut SCI mengenai efektivitas kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, maupun pihak swasta dalam merumuskan dan melaksanakan rencana tata ruang budidaya udang di tingkat provinsi atau bahkan kabupaten atau kota secara terperinci dan terintegrasi? Apakah diperlukan adanya suatu otoritas khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan tata ruang secara keseluruhan? Untuk mungkin tadi Pak terkait penyampaian RT RW yang harusnya disesuaikan itu seperti apa menurut Bapak untuk dari Salah SCI? satu problem klasik birokrasi kita adalah apa ya, terfragmentasi, terpecah-pecah antara kekuasaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan daerah tingkat satu maupun tingkat dua. Ada yang namanya ego sektoral. Ada yang namanya ketidaksinkronan antara tumpang tindih antara aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan daerah tingkat satu dan tingkat dua. Ada sumbang tindih antara pembagian wewenang tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu bisa tanya ke Bu Nungki tadi tentang STBIB misalnya. Masih ada tarik menarik apakah yang mengerjakan itu provinsi atau pusat, siapa yang harus tanda tangan dan sebagainya. Sinkronisasi menjadi hal wajib, menjadi keharusan. Kami tahu bahwa ini kerja raksasa. Berapa banyak perda, RT/RW, berapa banyak aturan menteri, Kepmen, maupun Kepres, maupun apapun yang lain yang harus kita sinkronkan. Kalau ditanyakan apakah perlu ada lembaga khusus, ya lembaga nanti juga akan menimbulkan birokratisasi baru lagi. Yang diperlukan adalah kesadaran dari pemerintah daerah bahwa tambak ini adalah industri yang bisa menopang PAD, yang bisa menopang ekspor, yang bisa menopang ekonomi masyarakat pedesaan, dan seterusnya. Meski tanpa kesadaran itu, sinkronisasi dari pemerintah pusat pun tidak jalan. Saya yakin di media massa hari-hari ini sedang ramai kasus di Karimun Jawa, dulu di Lampung Barat, dulu lagi di Sumatera Utara, kemarin di Jember, Banda Selatan, Jawa Timur, di provinsi yang sama, ketidaksinkronan antara keputusan pusat dengan pusat. Kalau menunggu ada lembaga baru, kalau menunggu sinkronisasi kelamaan, yang dibutuhkan adalah bagaimana dialog antara pelaku budidaya dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan bahwa industri ini atau usaha pertambangan ini tidak akan menimbulkan kerugian yang besar, bahkan memberikan kerugian yang besar pada daerah. Karena kalau menunggu ada lembaga terlalu lama nggak jadi jalan dan malah nanti industri ini nggak jadi. Hanya itu. Baik, baik. Menurut Bapak, apakah perlu adanya sinkronisasi sendiri Pak dari kita sebagai petambak seperti itu untuk Kami di SCI akhir-akhir ini memang melakukan secara daerah demi daerah, melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten, karena yang punya wewenang kan jauh lebih powerful kan pemerintah kabupaten, melakukan pendekatan ke dinas lingkungan hidup, karena biasanya overlapnya dengan hidup, dan daerah demi daerah dengan case yang berbeda-beda kami lakukan. Jadi sinkronisasinya bukan tersentral secara pusat karena jauh lebih rumit, maka daerah demi daerah tingkat dua maksud saya, kabupaten demi kabupaten
kami melakukan silaturahmi, dengar pendapat dengan DPR, dengar pendapat dengan kepala dinas kehutanan, dinas perikanan, dan seterusnya. Sementara itu solusi yang efektif di Jember ini sedang ada dialog terus-menerus di wilayah di Karimun Jawa. Kami memberikan asistensi hukum maupun bantuan teknis dan bantuan pemahaman tentang RT RW. Dan ini proses sedang bergulir di Karimun Jawa agar ditemukan win-win solution. Petambak juga masih bisa jalan, lingkungan juga bisa jalan. Ya, betul. Di Karimun Jawa, Pak, sempat ada isu ditutup karena masuk wilayah pariwisata ya itu, Pak. Betul. Ya. Betul, betul, betul. Maka kami sedang berjuang, SCI membuat tim khusus yang memang tugasnya memberi asistensi kepada petani di sana, karena masing-masing punya hak hidup. Yang utama adalah masing-masing punya hak hidup, pertambakan juga punya hak hidup, lingkungan juga punya hak kelestarian, kemudian Taman Nasional juga punya hak hidup. Ini kan konflik-konflik daerah yang rutin terjadi, yang tidak pernah mudah dalam menemukan solusi yang menang-menang, bukan kalah-menang, apalagi kalah-kalah. Ya, solusi menang-menang atau win-win inilah yang sedang kita usahakan. Bayangkan ya Pak. Artinya nanti dari budidaya udang juga berjalan, dari pariwisata di sana juga berjalan, kemudian ada otorisasi dari pemerintah daerah. Ya, Pak Haris, tadi menarik terkait dengan biaya produksi kita itu ternyata lebih tinggi daripada Ekuador, kemudian India. Apakah sebenarnya biaya produksi itu dapatkah kita mengefisienkan itu untuk di Indonesia sendiri? Iya. Angka tadi adalah angka rata-rata, dan itu pun angka rata-rata yang bagus sebenarnya, karena faktanya bisa sedikit lebih tinggi juga. Ya, kata kuncinya hanya satu, efisiensi. Kata kuncinya bukan minta subsidi kepada pemerintah, tapi efisiensi. Kita tahu teknik efisiensi yang paling utama adalah mengurangi biaya produksi dari komponen utama, yaitu pakan. Kalau FCR kita 1,6 ya pasti tinggi biaya produksinya. Maka sekarang bertambah dengan berbagai cara, pabrik pakan dengan berbagai cara juga ingin membuktikan bahwa FCR 1,2, FCR 1,1, FCR 1,3 itu bisa dicapai. Kita bisa bayangkan antara 1,3 beda dengan 1,6 aja udah 0,3. 0,3 kalau harga pakan 15.000 kan sudah 4.500. Dari situ aja kan kita bisa bayangkan. Terus efisiensi kedua adalah bisa jadi survival. Benur adalah komponen yang juga mahal. Jika survival kita bisa pertahankan rata-rata 85% saja, akan sangat berbeda jauh dibandingkan dengan kalau 70%. Ada 10 ekor benur untuk 1 kilogram udang, 10 ekor kali 50 juga sudah Rp500 gitu. Dari pakan kita bisa irit 4.500, dari benur Rp500 sudah 5.000. Belum lagi dari saprotam, penggunaan kapori, penggunaan bahan-bahan penolong, aditif dan sebagainya. Kalau kita bisa efisienkan, maka ya ada memang petambak jagoan yang bisa di bawah 40.000, tapi ada petambak biasa-biasa yang rata-rata 50.000. Kuncinya di efisiensi, bukan subsidi, bukan mengurangi mutu dan lain-lain. Kuncinya ada di efisiensi kepada komponen utama ya Pak ya. Tadi ada pakan, benur, kemudian saprotam. Kalau pakan sendiri juga energi, Bu, juga energi. Listrik juga komponen utama. Energi ya, baik. Ya, kenapa energi juga menjadi penting? Mungkin teman-teman bisa mengenal istilah IoT misalnya, Internet of Things, untuk mengontrol penggunaan kincir yang efisien. Sehingga kalau misalnya sudah mencapai DO tertentu, kincir nggak harus dinyalakan terus-menerus. Itu kan akan sangat mengirit energi. Kalau DO 4 sudah cukup, kenapa harus ketika masih DO 6 atau berapa masih dinyalakan terus kincirnya misalnya? Itu kan juga sangat berperan. Maka penggunaan teknologi, penggunaan IoT, evaluasi data yang jauh lebih rinci, dan data yang dikolek dan dianalisis dengan lebih detail akan sangat besar pengaruhnya terhadap capaian efisiensi. Dan hanya dengan efisiensi kita bisa kompetisi. Tanpa efisiensi kita akan digulung oleh Ekuador.
yang secara natural memang efisien karena dia semi intensif. Sehingga pakannya juga protein lebih rendah, harga lebih rendah, dan sebagainya. Baik, ya bisa ya Pak untuk dicapai, yang terpenting efisiensi gitu. Dari pakan, benur, saprotam sampai dengan energinya gitu. Dan ini juga tidak semua petambak mengenal Pak untuk efisiensi itu seperti apa. Mungkin nanti akan kami bahas lebih lanjut. Kemarin sebenarnya kita sudah diskusi dengan Pak Yanuar Toto. Efisiensi budidaya itu akan tercapai kalau teknisnya berhasil gitu, seperti itu yang disampaikan. Ya, mungkin Pak Haris ini ada pertanyaan terakhir dari kami terkait dengan penyederhanaan sertifikasi itu, apakah ada upaya dari SCI, Pak? Kami negosiasi, kami menghadap pemerintah dulu, perizinan itu itemnya sampai 21. Kami bertemu, mengeluh, bernegosiasi, menyampaikan keberatan kepada pemerintah. Sekarang setelah ada OSS hanya 3 item perizinan. Sedihnya adalah ternyata itemnya memang 3 tapi masih beranak pinak juga sama banyak. Hanya dikelompokkan menjadi 3, masih beranak pinak. Jadi istilahnya pintunya tinggal 3 tapi jendelanya masih banyak. Jendelanya masih banyak sehingga masih banyak lubang. Nah, proses ini masih bergulir. Di kesempatan apapun kami sampaikan kepada pemerintah perizinan. Tidak serta-merta langsung berhasil tentu saja, tapi kami tetap berupaya terus-menerus. Ya salah satunya tadi itu CBIB, nggak usah pakai syarat PKKPR, karena PKKPR sendiri ngurusnya sudah sangat sulit. Bayangin kalau di satu sisi kita disuruh punya CBIB, suruh lari, disuruh meningkatkan produksi, tapi kakinya dikaliin dengan berbagai aturan baru, aturan yang sangat memberatkan. Dalam bahasa Jawa, dicul nondase di tekeli buntute. Jadi kita nggak bisa hidup. Baik, jadi nantinya untuk perizinan yang PKPRL yang ruang laut ya Pak ya, nanti juga akan diatur ya mungkin. Ya, selanjutnya Pak Haris, terima kasih atas diskusi kita terkait pembahasan tren dan kondisi terkini, dan penyampaian tadi mungkin akan bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Ternyata harga udang yang sekarang turun tuh ada juga kondisi dari tren global, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi terkait dengan efisiensi budidaya. Jadi ternyata kita lebih mahal nih dari negara yang memang produsen udang terbesar seperti Ekuador. Nantinya kita akan mengupayakan untuk bagaimana efisiensi produksi sehingga nanti harga kita juga bisa bersaing. Mungkin seperti itu Pak Haris. Ya, terima kasih juga Bu Pungki. Mungkin dari Bu Pungki ada yang ingin disampaikan Bu ke para peserta semuanya. Silakan Bu. Tuh. Mbak. Iya, mungkin dari saya itu tadi memang benar yang disampaikan Pak Haris ya. Memang sih masalah perizinan yang menjadi kendala biasanya untuk pengajuan CBIB di tahun 2023 saja hanya beberapa unit tambah intensif yang kami audit karena ada itu tadi ada ketentuan dari KKP kalau yang mengajukan CBIB itu harus yang sudah memiliki PKKPRL. Ya, semoga dengan skema yang baru yang masih kita nantikan ini mungkin ada perubahan, Pak. Kami harapkan seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ibu, ada harapan ya Bu untuk kedepannya. Dari Pak Haris mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk petambak semua tadi sudah harga turun, kemudian ada harapannya untuk petambak kembali semangat nih Pak. Seperti apa? Ya, situasi tidak baik-baik saja. Ya, memang ada situasi psikologis di mana kita khawatir ini hal tersebut. Tapi the show must go on, life goes on. Yang bapak-bapak, ibu yang mau nambah juga kita tidak tahu persis apa yang terjadi besok. Maka mari kita jalani hari ini. Kita tetap fight untuk tetap stocking udang, tetap penebar benur, yang punya rencana untuk isi 10 kolam, isi 10 kolam, yang punya rencana isi kepadatan 100 ekor ya silahkan dilanjutkan. Karena Green Club, asosiasi lain, pemerintah berjuang keras agar kita lolos dari jeratan petisi anti dumping dan CPD. Kalau kita sudah terlanjur lemes kan sayang.
Mari kita berasumsi positif bahwa pemerintah akan menang dan bisa lolos dari petisi. Mari, karena apa? Kalau kita menurunkan produksi dan juga kita menjadi makin tidak signifikan perannya di dunia internasional, maka bargaining, posisi bargaining kita akan makin lemah. Dengan produksi yang besar, yang banyak, maka di kancah internasional kita punya peran yang signifikan. Dan kalau nego itu, kalau produksinya banyak, yang lebih banyak. Gitu. Artinya, fight, tentunya life goes on, dan terus budidaya, terus mencari inovasi, terus menerapkan efisiensi, agar bisa menang di kancah internasional. Dan secara domestik, mari kita gelirakan kampanye makan udang. Kita tidak harus semuanya ke kampanye pemilu, kampanye politik, tapi juga perlu kampanye makan udang sehingga pasar domestik bisa kita banjiri dengan udang produksi nasional. Baik, ya, terima kasih ya Pak Yan. Berarti intinya kita harus tetap berbudidaya, nantinya kita untuk mendukung konsumsi lokal, kita harus mengkampanyekan Indonesia makan udang, seperti itu Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikianlah tadi diskusi kita terkait dengan sertifikasi CBIB dan kondisi tren industri udang serta solusi terkait. Dan mohon maaf, tidak semua pertanyaan kami sampaikan karena berkaitan dengan waktu. Terima kasih juga kepada Pak Haris dan Ibu Pungki yang sudah berkenan menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat selalu, Ibu dan Bapak. Kami juga izin menyampaikan pengumuman untuk 2 peserta dengan pertanyaan terbaik. Selamat kepada Pak Handi Widodo dan Yoga Eka Putra yang sudah memberikan pertanyaan dan pertanyaan dinilai kami sebagai pertanyaan terbaik. Nantinya dapat menghubungi panitia di kontak person yang sudah tercantum di kolom chat. Baik, kami juga sampaikan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara webinar ini. Kami ingatkan untuk mengisi link absensi webinar melalui link survei dan link akan kami tutup pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih untuk Jala Indonesia yang telah mendukung dan menyelenggarakan webinar ini. Sebagai informasi, nantinya sertifikat akan diproses oleh panitia selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Saya Bella Rahmasaida sebagai moderator pamit undur diri. Saya mewakili segenap tim yang bertugas dari Jala, memohon maaf atas segala kesalahan. Semoga acara webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, serta dapat menjadi pendukung dalam peningkatan wawasan berbudidaya udang. Saran dan juga masukan sangat diperlukan untuk acara kita ke depan, dan semoga kita dapat bertemu pada forum diskusi selanjutnya. Jaya Udang, Jaya Indonesia, Indonesia makan udang. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jala. Terima kasih Mbak Bella. Ya, kita foto dulu, Bu. Ya, boleh. Di foto Mbak. Ya. Gini. Oke, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Haris, Bu Pungki. Sehat selalu.